Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Wirawan selaku Karo-op Polda Sulut. Kebetulan ini kali pertama saya sempat beribadah di masjid ini, dan ini merupakan peninggalan yang harus dijaga. Setiap daerah pasti punya keunikan masing-masing. Kebetulan di sini mungkin ada pahlawan kita Kiai Mojo yang dimakamkan di sini, sehingga masjid ini juga mempunyai nama Kiai Mojo yang depannya mungkin dikasih nama awalnya sebagai Masjid Al-Falah. Kemudian kita selaku umat beragama kiranya bisa saling menjaga kerukunan umat, apalagi tetangga kita atau dulunya juga masih Kabupaten Minahasa, yaitu Kota Tongmohon, sudah dideklarasikan sebagai kota toleran sedunia, bukan Indonesia lagi, sedunia. Artinya beban berat bahwa tidak boleh ada persepsi ataupun pemasangan kehendak dari salah satu umat untuk umat yang lainnya. Dan ini luar biasa, kita bisa menjaga kerukunan umat dan saling menghargai. Selama saya ada di Sulawesi Utara, saya lihat luar biasa sebenarnya. Inilah Indonesia kecil kita, di mana umat yang mayoritas membantu yang minoritas, begitu juga yang minoritas tidak merasa dikesampingkan. Mereka sama-sama saling menjaga situasi Kamtipmas, apalagi kita juga mendekati dengan pemilu. Kami selaku aparat juga berterima kasih karena masyarakat juga bisa menjaga aktivitasnya, menjaga toleransinya, sehingga Kamtipmas yang kita jaga selama ini sangat kondusif. Sekali lagi, alhamdulillah saya sempatkan beribadah di sini. Semoga masyarakat yang ada di sekitar masjid ini bisa memanfaatkan masjid ini dengan sebaik-baiknya. Ya, selain itu juga sambil menjaga Kamtipmas yang ada di wilayah ataupun di lingkungan kita masing-masing. Kita kenal tempat ibadah kita, masjid maupun saudara kita yang lain, gereja atau pura atau tempat ibadah yang lain ya, seperti vihara untuk saudara kita yang Konghucu. Janganlah disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Apalagi kita menjelang pemilu, mengatasnamakan kepentingan kelompok, kita pergunakan tempat-tempat ibadah itu sebagai sarana ataupun transportasi kita menuju tujuan kita. Kita hindari itu, kita jaga tempat-tempat ibadah kita ya hanya untuk ibadah, tidak untuk yang lainnya. Kegiatan duniawi ya dilaksanakan di luar tempat ibadah sebaik mungkin, itu yang saya sarankan. Terima kasih. Baik, untuk tempat-tempat ibadah khususnya masjid, dari beberapa tempat atau lokasi yang saya pernah datangi, dari kebetulan saya pernah dari mulai ujung Sumatera sampai ke Papua, saya sempat singgahi. Setiap masjid pasti punya karakter masing-masing. Misalnya masjid di Demak dengan posisi tempat wudhu ataupun tempat mau masuk ke masjidnya itu dengan banyaknya pilar atau seperti apa. Kemudian di Buton kita kalau mau masuk masjid itu tinggi pintunya tidak lebih dari 150 cm. Jadi kita mau tidak mau harus menunduk. Bahkan ada yang hanya 125 cm. Jadi setiap ibaratnya kalau kita mau beribadah ke tempat itu, kita menghormati tempat itu dengan cara menunduk. Jadi dari beberapa masjid yang saya pernah datangi, sama seperti ada masjid di Pulau Penyengat juga di Pulau Rio, itu lebih antik juga karena didirikan tanpa semen. Jadi perekatnya hanyalah putih telur. Jadi batu bata yang dilengketkan dengan putih telur itu jadikan tembok. Dan uniknya itu masjid tidak terlalu luas seperti masjid Kiai Mojo, mungkin hanya sekitar separuhnya saja. Tapi untuk sholat Jumat saya pernah rasakan di sana
1000 orang pun muat. Jadi sedikit itu cukup, besar pun dia muat. Ya itu keunikannya. Mungkin sama di masjid-masjid lain. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu karena kebetulan saya pernah beberapa kali sholat Jumat di Masjid Penyengat. Kalau di Masjid Pulau Buton, Kesultanan Buton, itu ada ciri khas barang siapa yang bisa memasukkan telapak kakinya ke dalam lubang telapak kaki Sultan, itu adalah keluarga Sultan. Nah, alhamdulillah saya lakukan itu, saya bisa lakukan. Begitu juga yang di Penyengat. Jadi masing-masing punya karakter masing-masing. Kalau untuk Kalimantan, Balikpapan, ya masjidnya sama seperti masjid-masjid di kota besar lainnya, yang relatif ibaratnya masjid terbaru. Mungkin juga ada masjid yang lama di Banjarmasin itu. Ya masing-masing punya keunikan tersendiri lah. Tapi yang saya salut, setiap masuk masjid yang lama itu rata-rata kita harus menghormati di mana tempat kita akan melakukan ibadah dengan cara menunduk. Saya rasa pengalaman saya mengunjungi tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia cukup, mungkin banyak juga. Kesannya waktu ke Masjid Agung, kesannya awal bagaimana Pak? Saya berasa kesan saya waktu pertama kali masuk ke masjid ini, masjidnya Al-Falah Kiamojo ya, ini sama saya berasa seperti berada di Jawa Tengah. Jujur saya berada masuk ke masjidnya Masjid Demak atau Masjid Kudut. Jadi perasaan saya sama seperti itu. Jadi saya nggak merasa ada di mana-mana, tapi saya berada seperti di Jawa, tanah Jawa. Seperti itu yang saya bisa sampaikan.